Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Mamduh Adi Prianto. Kami saat ini sedang bersama seorang Direktur Universitas Terbuka Purwokerto atau UT Purwokerto. Tribuners mungkin banyak penasaran atau banyak pertanyaan nih terkait UT Purwokerto ya. Terkait pembayarannya kah? Atau terkait bagaimana proses pembelajarannya? Kita langsung saja sapa dengan Direktur Universitas Terbuka Purwokerto. Selamat, Baik. Ibu. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat, Mas Nah, Adi. Mungkin kita sapa dulu ya. oke. Halo Tribuners dan Sobat iPod Sobat UT Ibu. Purwokerto, selamat sore. Semoga semuanya dalam keadaan sehat gitu ya. Amin, amin. Nah, Tribuners dan Sobat iPod, beliau adalah Dr. Prastiarti Utami, SSI, MSI sebagai Direktur Universitas Terbuka Purwokerto. Bu, ini banyak pertanyaan yang masuk kami, terutama dari Tribuners ya, atau Sobat iPod sendiri itu, terkait insight atau profil IT Purwokerto seperti apa Bu saat ini, Bu? Oke, IT-nya ya. Jadi memang untuk perkembangan teknologi saat ini di UT secara keseluruhan, jadi kita itu di UT daerah merupakan cabang gitu ya, cabang dari UT pusat. Jadi semua kebijakan, policy apapun itu semua turunannya dari Universitas Terbuka di UT pusat di Pondok Cabe Tangerang Selatan. Kemudian implementasinya adalah kami di Universitas Terbuka daerah, salah satunya adalah di UT Purwokerto. Jadi terkait untuk perkembangan IT sendiri, kami itu saat ini di UT sudah mengembangkan dan dalam proses digital learning ecosystem, di mana semua terkait dengan proses pembelajaran, bahkan untuk keorganisasian semuanya itu menggunakan digital. Jadi semua sudah menggunakan teknologi yang berbasis digital semua. Jadi dari keuangan, kemudian dari pendaftaran mahasiswa, bahkan proses pembelajaran memang dari dulu kita sudah menggunakan pengembangan IT ya. Kemudian untuk ujian pun saat ini kita juga mengembangkan dalam ujian online seperti itu. Nah itu, UT kan lekat dengan IT karena ini ada sistem pembelajaran jarak jauh, ya, Bu, Ya, ya. betul sekali. Karena harus IT-nya juga harus mumpuni, harus mengikuti seperti itu. Betul. Bu, ada pertanyaan lagi, banyak yang penasaran juga terkait UT ini. Mungkin banyak yang tanda petik belum paham ya terkait UT itu. Kalau insight-nya seperti apa, Bu? Terutama untuk UT Purwokerto sendiri. Oke. Memang masih banyak masyarakat yang belum semuanya mengenal Universitas Terbuka, khususnya UT Purwokerto gitu ya. Jadi mungkin kami sedikit menceritakan dulu bahwa UT Purwokerto itu secara bagian wilayah, karena di Jawa Tengah sendiri kita ada 3 UT daerah gitu ya. Ada UT Semarang, UT Surakarta, dan UT Purwokerto. Dan untuk UT Purwokerto sendiri, pembagian zonasi kinerjanya itu ada di 8 kota. Kabupaten, jadi 7 kabupaten dan 1 kota Tegal, antara lain Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Jadi ada 8 wilayah gitu ya. Dan dalam upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi, khususnya di UT Purwokerto yang membawai dalam 8 wilayah itu, tentunya saat ini kami berupaya bagaimana caranya meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan Universitas Terbuka. Itu yang pertama. Karena amanah yang diberikan oleh pemerintah kepada UT sejak itu mulai dari tahun 1984 melalui keputusan Presiden nomor 41, memang kami diamanahkan untuk meningkatkan daya tampung pendidikan tinggi, untuk meningkatkan akses pemerataan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Dan salah satunya di kita sebagai di wilayah Jawa Tengah dan sebagai wilayah UT Purwokerto yang membawai 8 kota wilayah ini, tentunya kita terus berupaya bagaimana caranya mengenalkan UT dengan sistem pembelajaran yang sangat fleksibel, dan kita merupakan perguruan tinggi negeri yang ke-45, tadi sudah saya sampaikan, dengan pembelajaran yang fleksibel, semua berbasis teknologi, dan biaya sangat terjangkau. Gitu ya. Jadi sayang sekali masyarakat tidak mengenal Universitas Terbuka. Karena dengan biaya yang sangat terjangkau,
dan kita sudah menjadi perguruan tinggi negeri, dan juga kita memberikan fasilitas-fasilitas media pembelajaran, semua berbasis IT, meskipun kita juga memberikan buku ajar atau buku materi pokok sebagai bahan acuan untuk belajar mahasiswa. Dan itu kita berikan kepada mahasiswa apabila mengambil layanan paket semester. Itu jadi ketika mahasiswa mendaftar di UT, begitu mengambil SIPAS atau sistem paket semester, sudah terotomatis nih mendapatkan bahan ajar cetak maupun non cetak atau digital atau interaktif gitu ya. Kemudian mendapatkan e-learning. Jadi kita itu tutorialnya fully online, kecuali mengambilnya memang menginginkan ada kombinasi yang disebut sebagai blended learning. Jadi bisa ada tutorial online-nya, pembelajaran e-learning-nya, kemudian ada pembelajaran tatap muka, modul, dan bertemu dengan tutornya atau dosennya gitu. Tadi dikatakan terjangkau, memang seberapa terjangkaunya memang Teh? Iya, jadi memang sangat terjangkau, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu ya, karena memang di UT pertama, kita itu tidak ada uang gedung. Jadi memang pemerintah memberikan amanah kepada kita tidak boleh ada uang gedung karena memang prinsip dari PT TJJ Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh adalah resource sharing. Jadi kita harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di kota itu, kemudian kita harus bersinergi, berkolaborasi dengan instansi-instansi dari pemerintah maupun non pemerintah untuk bagaimana kita bisa meningkatkan akses pendidikan tinggi sehingga kita tidak ada uang gedung. Kemudian yang kedua, uang pendaftarannya hanya Rp100.000. Kemudian yang ketiga, kita pembayarannya jika ingin mengambil sistem paket yang semester itu minimal 1.300.000. 1.300.000 per semester, dan apabila calon mahasiswa hanya memiliki kurang lebih 500.000 nih, bisa kuliah nggak ya di UT? Bisa. Kami pun menerima itu dengan sifat openness-nya UT. Kita tuh open semuanya ya, terbuka. Yang penting syaratnya adalah mahasiswa memiliki ijazah SLTA. Jadi di UT itu prinsipnya ada open register, jadi siapapun bisa masuk ke UT. Syaratnya, berapapun biaya yang dimasukkan tadi ya Bu ya, 500.000 pun bisa tadi. Bisa, jadi karena sifat opennya itu kita open register, kemudian open exit system, jadi kita tidak ada batasan usia. Jadi misalkan mahasiswa masuk ke UT, kemudian mereka hanya mampu setiap semester mengambil 2 mata kuliah, 3 mata kuliah, itu kan akan ditempuh lebih lama, bisa lebih dari 5 tahun ya. Kecuali mahasiswa mengambil langsung 15 SKS per semester, mungkin lulusnya lebih cepat. Tapi kita tidak ada batasan lama studi juga di UT, jadi sangat open dan sangat fleksibel. Kemudian juga kita open registration, artinya calon mahasiswa itu boleh memilih mau paket pelayanan yang seperti apa di UT, maukah yang sistem paket semester yang sudah langsung mendapatkan bahan ajar, atau yang non paket yang harus memilih mata kuliah itu misalkan tadi dengan 500.000 mahasiswa, kita hitungannya per SKS mata kuliah. Misalnya 1 SKS minimal yang ada di UT itu adalah 36.000, paling mahal sekitar 75.000. 75.000 itu untuk program studi sistem informasi. Artinya dengan uang 500.000 jika mahasiswa mengambil program studi manajemen atau hukum yang kurang lebih 36.000 atau 40.000 itu, misalnya 1 mata kuliah 3 SKS. Artinya kan 1 SKS dikali 3, 120 untuk 1 mata kuliah. Jika mahasiswa itu hanya mampu secara pemikiran dan secara finansial, dia hanya mampu 2 mata kuliah, 120 kali 2, 240. Sisanya dia bisa membeli bahan ajar. Karena membeli bahan ajar memang diwajibkan di UT. Meskipun di UT juga menyiapkan bahan ajar digital. Mahasiswa bisa membaca melalui bahan ajar digital itu di perpustakaan digital, atau ada menu-menu fitur-fitur baru di e-learning-nya UT. Seperti itu. Kalau terkait biaya, adakah beasiswa Bu atau semacamnya, keringanannya? Kalau keringanan mungkin belum ya, tapi beasiswa di UT memang sudah ada, hanya saja karena UT ini kan besar.
dan tersebar di seluruh Indonesia. UT daerahnya ada 40 seperti UT Purwokerto. Sehingga ketika UT Universitas Terbuka mendapatkan beasiswa CSR, harus dibagi nih, wilayah mana nih? UT Purwokerto mungkin hanya prodi manajemen untuk satu kelas. Kemudian dengan ekonomi pembangunan. Kemudian di UT Semarang misalnya mendapatkan program studi yang berbeda untuk beasiswanya. Jadi memang dibatasin, tapi kita ada. Kemudian beasiswa yang saat kita menempuh pendidikan di UT ada PPA dan BBM. Mungkin sekarang BBM udah tidak ada ya, jadi sekarang lebih ke prestasi peningkatan akademik, itu ada. Jadi minimal mahasiswa memiliki IPK 3, nanti boleh mendaftarkan di www.ut.ac.id. Biasanya pengumuman ada di websitenya UT semuanya, seperti itu. Ini dikatakan mahasiswanya tersebar di beberapa daerah, Bu ya? Iya, betul Total sekali. sekarang berapa, Bu? Untuk Mahasiswanya? UT secara keseluruhan, mahasiswa UT itu sudah mencapai 500.000, jadi 500.025. Banyak juga kan? Kalau UT Purwokerto? Untuk UT Purwokerto sendiri kurang lebih 18.000 untuk saat 18.000. ini. Lumayan. Itu tersebar di beberapa kabupaten kota ya, Bu ya? Iya, Di tersebar mana dalam aja, Bu, itu, Bu? 8. Untuk wilayah kerjanya memang hanya 8, namun untuk mahasiswa yang mengambil fully online, jadi full online berbasis learning, itu ada dari luar Jawa gitu ya. Ada beberapa mahasiswa yang mendaftar dari Makassar, dari Sulawesi, dari bahkan untuk mahasiswa baru kemarin ada yang sedang berada di Jepang gitu ya, ikut orientasi studi mahasiswa baru, mengambil di UT Purwokerto seperti itu. Itu tersebar di bahkan sampai Jepang tadi ya? Iya. Artinya pembelajaran nggak harus tatap muka ya, Bu? Ini blended learning tadi ya, Bu? Iya, ya? betul. Ada yang pembelajaran Kalau jarak jauh. yang dari luar mungkin fully online learning. Yang dari luar Purwokerto? Iya. Oke. Jadi full online. Siap. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang dalam Purwokerto mungkin online juga bisa, tatap muka juga bisa? Boleh memilih. Boleh memilih online, fully online maupun kombinasi atau blended learning. Seperti itu. Tadi ada fleksibel itu berarti kuliahnya itu nggak tahu ya, Bu ya, selesainya kapan, itu berapa lama, sampai berapa lama. Kan ada pertanyaan, kira-kira kuliah di UT itu susah nggak sih? Atau berapa lama sih masa mengambil pendidikannya itu? Oke, jadi kalau mahasiswa sesuai dengan paket arahan. Paket arahan yang sudah didesain di dalam katalognya UT. Jadi UT itu punya buku kamus untuk proses belajar di UT gitu ya. Seperti apa sih setelah ini ngapain. Kemudian hal yang harus diperhatikan adalah mahasiswa UT harus paham sistem belajar jarak jauh dan sistem belajar mandiri. Itu harus paham itu dulu. Kemudian setelah mengetahui itu tentunya mahasiswa akan paham kalau mahasiswa ingin kuliahnya cepat lulus, otomatis harus mengambil mata kuliah atau SKS-nya sesuai dengan paket arahan. Atau minimal 15 SKS atau 20 SKS. Dipadatkan sih seperti itu. Dipadatkan. Tapi karena fleksibelnya UT inilah, UT pun tidak boleh memaksa. Mahasiswa harus lulus 4 tahun, 5 tahun itu sebetulnya tidak boleh. Namun UT selalu berupaya bagaimana caranya agar mahasiswa lulus tepat waktu. Minimal 4-5 tahun. Dan saat ini mahasiswa UT itu hampir lebih dari 60% adalah generasi milenial. Dan mereka juga yang sudah lulus dari UT, itu mereka mendapatkan predikat cum laude itu sudah banyak. Artinya lulusnya sudah 3,5 sampai 4 tahun itu sudah banyak sekali. Meskipun kita fleksibel ya, nggak ada batasan kelulusan. Tapi kita tetap mengupayakan agar, ayo mahasiswa kita dorong, memotivasi mereka agar bisa lulus tepat waktu. Dan kami selalu memberikan pelatihan kepada mahasiswa. Dan di awal saat mahasiswa baru UT, kami memberikan yang namanya layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Ada namanya LPKBJJ. Itu seperti pengembangan alumni mungkin, Bu ya? Belum. Belum. Jadi persiapan bagaimana agar mahasiswa itu sukses belajar di UT. Bagaimana mahasiswa memahami sistem kemandirian di UT. Bagaimana mahasiswa bisa belajar secara efektif di Universitas Terbuka dan bagaimana mahasiswa itu bisa memanage pengelolaan waktu, manage
memanage dirinya sendiri, dan kami arahkan melalui kegiatan LPKBJJ, layanan pendukung kegiatan belajar jarak jauh. Salah satunya adalah orientasi studi mahasiswa baru, kemudian kami memberikan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, termasuk bagaimana teknik membaca cepat dengan model yang kami berikan. Jadi kami punya teknik gitu ya, bagaimana cara membaca modul agar efektif dan mudah dipahami. Oh, ada tips-tipsnya juga. Ada ya? tipsnya, Dikasih kita strategi udah ya? memberikan banyak sekali fasilitas. Karena apa? Karena tujuan Universitas Terbuka adalah meningkatkan kecerdasan bangsa, dan kami harus terus berupaya bagaimana pendidikan tinggi ini bisa diambil oleh semua masyarakat gitu ya, tanpa kendala apapun ya. Karena di UT itu bisa kuliah sambil bekerja, bisa sesuai dengan keuangannya juga kan. Begitu mengambil paket-paket yang ada di UT, apakah mau 1 semester full atau hanya mengambil 2 mata kuliah, itu juga kita memberikan keleluasaan kepada mahasiswa. Kalau terkait program studi atau jurusannya ini kan banyak yang bertanya juga. Emang sekomplit apakah yang dimiliki UT itu? Oke. Jadi di UT itu kami ada program sarjana, magister, dan doktor. Untuk program sarjananya kami ada 4 fakultas. Jadi ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP, di situ ada S1 PGSD, S1 PG PAUD, ada S1 Pendidikan PPKN, Pendidikan IPS, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Matematika, banyak sekali ya sebetulnya, ada 43 program studi yang ada di UT. Kemudian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami ada program studi manajemen, program studi akuntansi, ekonomi pembangunan, kemudian kami juga di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik ada program studi hukum, administrasi negara, administrasi publik, ada komunikasi, ada banyak sekali ya. Mungkin para sobat iPod, para Tribuners bisa melihat di websitenya kami, baik di www.ut.ac.id, UT Pusat atau UT Purwokerto gitu ya. Ada di ut.purwokerto.ac.id. Silahkan dilihat apa saja sih program studinya, termasuk yang saat ini sedang banyak sekali diminati dari program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu adalah manajemen. Banyak sekali mahasiswa kami. Kemudian Fakultas Hukum itu juga meledak gitu ya jumlah mahasiswanya. Kemudian juga dari Fakultas Sains dan Teknologi ada program studi Sistem Informasi yang paling banyak. Kan cukup banyak program studi, itu nggak hanya leluasa untuk memilih atau keleluasan dalam proses pembelajaran, tapi keleluasan untuk memilih program studi yang cocok itu yang mana? Iya dong, betul sekali. Jadi mahasiswa boleh mau masuk Fakultas Sains dan Teknologi, ada program studi matematika misalnya karena minat matematika, kemudian ada biologi, ada perencanaan wilayah kota, gitu ya. Kalau untuk nilainya gimana, Bu? Susah nggak sih, Bu, pembelajarannya? Kadang-kadang ada mahasiswa, susah nggak sih kuliah di UT? Gitu? Kalau sebetulnya gini, kalau kita sesuai dengan alur proses pembelajaran yang ada di UT, untuk mencari nilai A itu tidak sulit. Yang penting kita sesuai dengan 1, jadwal belajar tentunya. Kemudian 2, sesuai dengan kalender akademik, kapan kita harus registrasi, kapan kita harus aktivasi di tutorial online, kapan kita harus ngikuti ujian. Kalau sebetulnya itu diikuti semuanya, termasuk kapan kita belajar mandiri, itu sudah dijadwalkan, pasti mahasiswa itu bisa lulus dari UT tepat waktu. Dan mendapatkan nilai yang maksimal tentunya. Menarik Tribuners dan Sobat iPod, 500.000 bisa kuliah di UT dari keleluasaan biaya. Oke Bu, Direktur, ini ada beberapa pertanyaan dari Tribuners dan Sobat iPod. Pertama dari Rahmawati Irma nih. Pertanyaannya, misal dulu sudah pernah kuliah di universitas lain jurusan X, tapi mau kuliah di jurusan tersebut nggak ada jurusannya, apa bisa? Oke, jadi memang UT itu kan membuka RPL ya, jalur RPL. Jadi mahasiswa baru, calon mahasiswa baru bisa memilih jalur yang namanya RPL. Penyetaraan gitu ya? Iya, penyetaraan atau alih kredit. Atau rekognisi pembelajaran lampau. Jadi ketika mahasiswa itu sudah kuliah nih di universitas lain, jurusannya berbeda yang akan diambil di UT, kami akan lihat dulu
Yang pertama adalah mahasiswa itu dari universitas yang terakreditasi berapa gitu ya. Karena kita minimal itu akreditasinya B. Kemudian kita lihat mata kuliah yang sudah ditempuh, apakah memiliki relevan dengan program studi yang akan diambil. Kemudian nanti juga akan direcognize dulu oleh program studi. Jika memang setelah dilihat, oh ini ternyata bisa dibebaskan 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah atau berapa, tergantung dari relevansi dari mata kuliah yang sudah diambil dan kesesuaiannya dengan yang ada di universitas terbuka. Oke. Seperti itu. Ini juga ada Bu pertanyaan dari Etidal Titipan. Kalau kuliah sambil kerja gimana Kak? Full online apa nanti ada offline-nya? Tadi sudah dijawab sama Bu Direktur ya Bu. Iya. Semua fleksibel ya Bu ya? Fleksibel. Jadi Sambil kalau yang kuliah sambil kerja juga bisa. yang rata-rata yang sudah bekerja, Oke. mereka mengambilnya fully online. Jadi sangat fleksibel sekali sebetulnya di UT. Tapi jangan menggampangkan kuliah di UT ya. Nah, itu yang Artinya penting. bahwa kita harus memiliki komitmen yang tinggi, disiplin juga untuk belajar setiap hari. Seperti itu. Meskipun sambil kerja juga jangan di nomor 2 kan ya Bu ya? Betul, justru itulah kesempatan yang harus kita miliki ketika kita bekerja dan sambil kuliah. Mampu nggak sih kita mengatur waktu kuliah sambil bekerja? Mampu nggak ya kita memanage diri, mengelola apa yang harus kita lakukan? Karena semuanya sudah direncanakan dengan baik. Jadi segala sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan sangat baik. Iya. Jadi komitmen di sini yang Komitmen. harus ditekankan. Ini ada lagi Bu dari Edway Dimari. Ibu untuk uang pendaftaran dapur semester berapa ya? Saya bantu jawab 500.000 bisa tadi Bu ya. Atau ada tambahan lain Bu? Oke, iya. Jadi jika saat ini mampunya hanya 500.000, nggak masalah Nggak dengan masalah. 500.000. Sefleksibel itu. Iya betul. Tapi mahasiswa, saya punya uang nih lebih dari 1 juta. Saya memiliki kemampuan untuk belajar lebih. Kenapa nggak mengambil yang paket? Oke. Lulusnya akan lebih cepat. Lebih cepat. Jadi semua fleksibel. Kita berikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk memilih mana yang akan dipilih sesuai dengan kemampuannya, baik kemampuan finansial maupun kemampuan belajar dari Belajarnya. mahasiswa itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, di UT ada program magang di semester 3 gitu nggak ya? Ini dari Ed Fernot. Oke, jadi kalau program magang sebetulnya kita masuk ke MBKM itu di semester 5. Tapi jika mahasiswa ingin mulai magang nih di semester 3 boleh aja. Nanti kita akan berikan surat keterangan akan magang di perusahaan mana atau di kantor mana, kami nanti bisa memberikan fasilitas itu. Terakhir dari Ed Aditya, saya bekerja di luar Jawa. Untuk pengaturan waktu kuliah gimana ya? Oh, tadi ada yang kuliah dari Jepang ya Bu ya? Iya, betul sekali. Jadi tidak masalah untuk lokasinya di mana, di luar Jawa kah atau di luar Indonesia tadi Bu? Betul, karena gini, kalaupun mahasiswa itu ingin ujiannya nanti tatap muka, kita bisa menumpang ujian di UT terdekat di mana saat itu mahasiswa berada. Jadi misalnya nih, mahasiswa kita kan banyak dari polisi, dari TNI. Kemudian mereka sering berpindah-pindah kan, pindah tugas. Misalkan dari Bali, pindah ke Jakarta, pindah lagi ke Surabaya. Dengan mengambil kuliah di UT, mereka sangat fleksibel. Untuk ujiannya misalnya, karena mereka ingin ujian tatap muka, mereka bisa kita titipkan di UT Surabaya. Atau pada saat dia pindah tugas di Bali, kita bisa pindah titipkan untuk ujian di UT Bali, seperti itu. Atau mau memilih ujian online, itu juga bisa. Begitu Tribuners, tadi beberapa pertanyaan dari Tribuners sama Sobat iPod ya. Sudah terjawab ya sama Ibu Direktur UT Purwokerto dari sisi biaya, kemudian proses pembelajaran di UT Purwokerto itu seperti apa. Mungkin rasa penasarannya sudah terobati saat ini. Ibu mungkin ada yang mau disampaikan untuk closing statement Bu? Oke, jadi untuk Sobat iPod, Tribuners, dan seluruh masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan live kami, pilihlah Universitas Terbuka sebagai pilihan perkuliahan yang terbaik. Karena saat ini UT juga sudah menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, di mana perguruan tinggi berbadan hukum itu sudah di atas unggul, dan kami selalu mengutamakan kualitas dari pembelajaran, kualitas produk akademik, dan kualitas lulusan.
dan bergabunglah di Universitas Terbuka UT Purwokerto, perguruan tinggi negeri yang sangat terjangkau, sangat fleksibel pembelajarannya, dan bisa kuliah di mana saja, kapan saja teman-teman berada atau masyarakat berada. Silahkan bergabung dengan UT Purwokerto. Begitu Tribuners dan Sobat iPod, perbincangan saya yang sangat menarik terkait UT Purwokerto, Universitas Terbuka Purwokerto. Terima kasih, saya Mamdu Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.